Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk Yesus Kristus, firman hidup, Sang firman hidup yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena kami mengenal Kristus, kami dapat mengenal Allah Bapa di sorga. Oleh karena kami hidup di dalam Kristus, kami dapat memiliki relasi bersama dengan Allah Bapa di sorga. Tapi kami juga bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah juga memberikan kami firman yang tertulis, yaitu kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab, kitab suci ini. Dan melaluinya kami dapat mengetahui apa menjadi tita-tita Tuhan. Di dalamnya kami dapat mengetahui apa menjadi pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi jalan hidup setiap kami. Kami mengerti perjalanan kehidupan kami adalah kehidupan yang seharusnya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, ketika kami bersama-sama kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, agar kebenaran firman itulah yang nyata dalam hidup setiap kami. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang memakainya menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan, bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Sehingga setiap kami dapat bersuka cita oleh karena sekali lagi firman-Mu berbicara buat hidup kami. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Pagi hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dalam surat 1 Korintus. Kita sudah masuk pada pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan tema kita hari ini adalah perselisihan dan keadilan Allah. Para saudara, kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga 11. Silakan saudara dapat menyimak Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana, yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian. Bahkan terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri, serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu. Tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Sebagai jauh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sekitar 3 minggu yang lalu, saudara, saya itu mendapatkan broadcast WhatsApp, saudara itu ya. Dan dalam broadcast itu ternyata ada tayangan video yang setelah saya cek saudara. Video itu sebenarnya adalah sebuah video lama dan kemudian sekitar tahun 2019. Yang lalu kemudian coba diviralkan kembali gitu ya oleh orang-orang dan kemudian mulai membagi-bagikannya dalam platform WhatsApp itu saudara. Dan dalam video itu terlihat jelas bahwa ada 2 pria yang berebut naik ke mimbar utama gereja. Dan diperkirakan bahwa peristiwa ini terjadi tahun 2019 dan itu terjadi di sebuah gereja di daerah Jakarta Timur, saudara. Dan satu pria itu memakai jubah, ya, dan diperkirakan orang pria itu adalah pendeta. Dan satu pria lagi memakai jas berwarna coklat, saudara. Dan ketika kemudian lagu pengiring ibadah mulai dinyanyikan, saudara. Kedua orang ini kemudian berebut, saudara, berjalan ya, satu sisi sebelah sana, satu sebelah sana, saudara, dan mereka berjalan dan mereka memperebutkan mimbar gereja yang ada di tengah-tengah itu, saudara.
Dan mereka udah mulai apa? Mulai senggol kiri, senggol kanan, saudara. Dari dua orang tidak ada satupun yang mau untuk turun dari mimbar itu. Bahkan dalam video itu digambarkan bagaimana salah satu orang itu kemudian dia berpegangan ya dengan erat-erat kepada mimbar gereja itu supaya dia tidak jatuh, tidak terdorong, saudara. Dan kemudian mulai muncul seorang perempuan, ibu-ibu ya, datang untuk melerai mereka, tetapi mereka tidak mengindahkan itu. Dan kemudian gereja menjadi gaduh, ya. Ada orang yang bersorak, ada orang yang kemudian ya, mereka ribut dan kemudian riuh, ya. Dan kedua orang itu tetap bertahan, ya, masing-masing di mimbar itu dan tidak mau turun satu dengan lainnya, saudara. Saudara, ketika diselidiki ternyata permasalahan terjadi adalah berkaitan dengan masalah keuangan gereja, ternyata saudara di sana. Saudara, kisah-kisah tragis seperti ini di dalam gereja Tuhan itu nampaknya menjadi satu hal yang seringkali terjadi, gitu ya. Dan seringkali kita dapati ada beberapa gereja mengalami kejadian-kejadian yang sama, saudara. Bahkan saudara, baru-baru ini saudara, tanggal 25 Juni 2024. Ya, di daerah Cakung juga tetap di daerah Jakarta Timur. Entah kenapa ya, Jakarta Timur menjadi satu model-model yang membuat kita kaget, saudara ya. Ada dua kelompok jemaat, saudara, dari dua gereja berbeda dan mereka bentrok satu dengan lainnya, saudara. Dan mereka hanya memperebutkan satu gedung gereja dalam bentrokan itu. Dan dalam bentrokan itulah kemudian diliput oleh berita-berita, portal-portal berita online nasional bahkan, saudara. Sehingga itu kemudian dibaca oleh orang-orang di seluruh Indonesia terkait dengan bentrokan antara dua kelompok jemaat gereja yang berebutan akan satu gedung gereja ini. Maka saudara, kalau kita tahu bahwa masalah-masalah perselisihan, percekcokan, pertikaian, itu menjadi satu hal yang sepertinya biasa terjadi dalam gereja Tuhan, saudara. Bukan hanya itu terjadi antar jemaat, saudara. Kalau kita bisa melihat bahwa percekcokan, perselisihan bahkan bisa terjadi di tengah-tengah antar keluarga kandung sekalipun, saudara. Antara orang tua dengan anak, antara sesama anak, gitu ya. Dan itu seringkali terjadi di tengah-tengah keluarga. Kalau di tengah-tengah keluarga saja itu bisa terjadi perselisihan itu, apalagi saudara di tengah-tengah gereja Tuhan, di mana satu dengan lainnya meskipun sebagai saudara seiman, tetapi mereka bukan sesama saudara kandung, saudara. Maka ada orang seringkali berkata bahwa, wah, selama dalam gereja itu adalah orang-orang yang berdosa, bukan malaikat, maka hal-hal seperti ini pasti akan terus terjadi. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, pasti itu masih akan terus terjadi. Maka disinilah kalau kita bisa tahu gereja atau setiap orang percaya itu perlu dituntun akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika perselisihan itu terjadi? Bagaimana ketika pertikaian itu terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan? Apa yang perlu gereja Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka? Nah, saudara, kalau kita bisa tahu bahwa kita bersyukur bahwa dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 inilah kemudian Rasul Paulus memberikan kita satu tuntunan, memberikan kita nasihat-nasihat ketika perselisihan itu terjadi di tengah-tengah antar jemaat Tuhan, saudara. Maka yang pertama, saudara, kalau kita bisa tahu, maka tuntunan itu adalah bagaimana firman Tuhan itu memandatkan kepada setiap orang Kristen untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar jemaat itu secara internal. Itu tuntunan pertama bagi setiap kita. Ketika perselisihan itu terjadi, apa yang kita perlu lakukan? Selesaikan perselisihan itu di antara jemaat secara internal, saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada banyak cara Tuhan itu membentuk setiap kita. Tuhan membentuk setiap kita bisa lewat ketika kita mengalami persoalan-persoalan pribadi, saudara. Tuhan membentuk kita ketika kita mengalami sakit penyakit, ya Tuhan bisa membentuk kita. Tuhan bisa membentuk kita ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Dan Tuhan membentuk kita dalam berbagai cara dalam kehidupan setiap kita. Tuhan membentuk setiap kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingatkan juga, Tuhan bisa membentuk kita, saudara. Melalui apa? Melalui setiap gesekan-gesekan yang terjadi oleh karena kita berinteraksi antar jemaat satu dengan yang lain. Tuhan bisa membentuk lewat gesekan-gesekan itu, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang perlu kita ingat. Dan itu menjadi satu hal yang kemudian saya teringat. Satu perkataan dari pendeta John Ortberg, saudara, dalam satu buku yang dia tulis, saudara. Everybody's normal, ya, till you get to know them, saudara. Dan John Ortberg mengatakan ada sebuah ilustrasi yang dikatakan tentang dilema landak, gitu ya, dilema landak. Saudara, kalau sudah perhatikan bahwa seekor landak itu punya duri yang banyak, ya, bahkan ribuan duri dalam seekor landak.
Dan jadi pertanyaan bagi setiap kita saudara, duri-duri itu adalah satu duri yang tajam, kalau tertusuk maka itu akan melukai. Bahkan juga mungkin ada duri-duri yang berbisa yang membuat orang pada akhirnya bisa mengalami masalah-masalah yang lebih serius oleh karena tertusuk oleh duri landak saudara. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana gitu ya, landak dan landak itu saudara, mereka bisa berinteraksi tanpa saling melukai. Saudara pernah memikirkan enggak itu? Bagaimana seekor landak dan seekor landak yang lainnya ketika mereka berinteraksi satu dengan lainnya, gitu ya, bagaimana mereka bisa berinteraksi tanpa masing-masing itu melukai satu dengan lainnya dengan duri yang mereka miliki itu. Nah itu menjadi satu hal yang coba kita pikirkan bersama saudara. Bagaimana gitu ya, kalau seandainya kita diumpamakan seperti landak-landak itu saudara. Bagaimana kalau kita sebagai landak-landak itu kemudian kita berinteraksi di tengah-tengah gereja Tuhan antara sesama umat percaya. Bagaimana interaksi kita sehingga dalam interaksi itu kita tidak saling melukai satu dengan yang lainnya, saudara. Maka di sini kita perlu belajar akan kebenaran firman Tuhan akan hal ini. Nah kondisi inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Itulah mengapa Rasul Paulus kemudian menasehatkan, menegur jemaat di Korintus ini, saudara. Karena pada akhirnya mereka itu berselisih satu dengan lainnya, saudara. Dan yang lebih ironis lagi ketika mereka berselisih satu dengan lainnya di antara sesama jemaat itu, mereka tidak menyelesaikan perselisihan itu secara internal dalam gereja Tuhan, tetapi justru mereka menyelesaikan itu di luar gereja Tuhan. Mereka menyelesaikan penyelesaian masalah itu kepada apa? Kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang ironis, saudara. Bagaimana perselisihan itulah perselisihan di tengah-tengah orang yang percaya, tetapi kemudian diselesaikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi saudara kalau kita bisa tahu pada masa itu ya, kehidupan orang-orang Yunani gitu ya, karena mereka tinggal di wilayah orang-orang Yunani saudara. Maka karakteristik orang-orang Yunani adalah mereka adalah orang-orang yang suka sekali atau berbicara tentang masalah-masalah berkaitan dengan hukum dan pengadilan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum, peradilan, wah itu menjadi satu hal yang sering kali menjadi perdebatan, perbicaraan tentang mereka. Sehingga itu menjadi satu hal yang menjadi ciri khas orang-orang Yunani. Mereka suka, mahir hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Dan masalahnya saudara, gereja pun kemudian apa? Mulai terbawa dengan model penyelesaian perselisihan dengan cara-cara orang Yunani ini yang pada umumnya. Sehingga selalu membawa masalah-masalah mereka kepada apa? Jalur hukum dan di pengadilan saudara. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Kristen ketika mereka berselisih satu dengan lainnya. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang pertama. Ketika dikatakan bahwa apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Rasul Paulus mengatakan mereka itu berani katanya itu ya. Mereka berani. Nah kata berani saudara, mereka kata tolma gitu ya, dan kata berani itu bukan lawan kata dari kata takut. Ya bukan saudara. Tetapi dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah bagaimana orang-orang Kristen itu, mereka itu tidak tahu malu gitu loh. Mereka tidak tahu malu menyelesaikan persoalan internal mereka itu kepada jalur hukum. Kepada orang-orang yang sudah tahu mereka tidak kenal Tuhan, tetapi mereka menyelesaikan persoalan orang Kristen saudara. Dan Rasul Paulus katakan, kamu tidak tahu malu melakukan hal itu. Dan itu menjadi satu teguran keras yang diberikan oleh Rasul Paulus akan hal ini, saudara. Itulah mengapa Rasul Paulus mengecam tindakan orang-orang Kristen yang begitu bodohnya, begitu mudahnya ketika mereka berselisih, berperkara satu dengan lainnya. Mereka kemudian dengan mudahnya bawa perkara itu ke pengadilan. Bawa perkara itu dan diadili oleh apa? Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, saudara. Maka kemudian di ayat kedua, ayat ketiga, ayat yang ke-9 saudara. Kalau kita bisa tahu ada satu frasa yang kemudian diulang-ulang oleh Rasul Paulus sana. Ketika Rasul Paulus mengatakan apa? Tidak tahukah kamu? Saudara kalau katakan bahwa tidak tahukah kamu artinya apa? Mereka sudah tahu sebelumnya gitu loh. Artinya mereka sudah tahu, mereka sudah mungkin diajarkan. Dan mereka mungkin sudah membaca dalam kitab-kitab dalam perjanjian lama saudara. Bagaimana peran mereka sebenarnya. Dan kemudian Rasul Paulus kemudian mengutip ya, dari kitab-kitab dalam perjanjian lama. Terutama dalam Daniel pasal 7 ayat ke-22. Saudara nanti bisa membaca di sana ya. Dan Rasul Paulus katakan apa?
bahwa suatu hari kelak orang percaya itu akan menghakimi dunia, orang percaya akan menghakimi malaikat-malaikat. Mengapa orang percaya bisa menghakimi dunia, bisa menghakimi malaikat-malaikat? Karena suatu hari kelak di dalam kerajaan sorga, orang-orang percaya itu pada akhirnya akan dibawa oleh Tuhan bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan. Artinya kalau orang percaya itu diberikan hak istimewa, ikut memerintah bersama dengan Tuhan, mereka juga dapat menghakimi dunia, mereka juga dapat menghakimi malaikat-malaikat karena mereka ikut memerintah bersama dengan Tuhan, saudara. Dan itu mereka sudah tahu, itu mereka sudah diajarkan. Itulah mengapa Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu sudah pernah diajar akan hal ini. Apakah kamu lupa, apakah kamu tidak tahu? Bahkan saudara, dalam pengajaran-pengajaran bahkan orang Yahudi sekalipun, ya, dalam kitab Talmud saudara, dikatakan demikian. Dalam suatu tempat di mana kamu menemukan pengadilan hukum orang kafir, katanya, meskipun hukum mereka sama dengan hukum orang Israel, apa saudara? Maka kamu tidak harus mencari keadilan kepada mereka. Dan mereka sudah diajarkan itu. Karena sebagian orang-orang percaya ada di Korintus adalah orang-orang Yahudi, saudara. Sebagian besar juga adalah orang-orang Yahudi, saudara. Dan mereka sudah sangat mengenal pengajaran itu. Kalau kamu menemukan di pengadilan hukum itu, ya, ada hukum yang setara dengan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang Israel, katanya. Kamu jangan, ya, kamu sebaiknya jangan cari keadilan kepada mereka. Selesaikan secara internal dalam hukum orang Israel. Jadi secara pengajaran Talmud mereka sudah tahu. Pengajaran kitab-kitab perjanjian lama, firman Tuhan, mereka juga sudah tahu, saudara. Artinya bahwa kedua hal itu menjadi satu hal yang sebenarnya. Gitu ya. Mereka itu sudah belajar, tetapi ironisnya adalah mereka tetap, ya, ketika mereka berkonflik secara internal dalam kehidupan mereka. Mereka kemudian menyelesaikan konflik-konflik itu dan menjadikan orang-orang yang tidak percaya menjadi hakim bagi orang yang percaya. Padahal ironisnya adalah orang-orang percaya kelak di sorga justru mereka akan yang menghakimi orang-orang yang tidak percaya, saudara. Dan itu menjadi ironi. Karena dalam dunia ini orang percaya justru menyerahkan kepada orang yang tidak percaya. Padahal orang percaya pada akhirnya akan menghakimi orang yang tidak percaya. Dan bukankah inilah yang disebut dengan sebuah kekacauan di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena mereka satu sama lain mereka tidak malu saling berperkara. Mereka satu sama lain mereka tidak malu ketika mereka bawa perkara itu di luar. Diketahui oleh masyarakat. Sementara masalah-masalah itu adalah masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan secara internal di dalam gereja Tuhan. Jadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, perkara-perkara apa sih yang seringkali menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan jemaat pada zaman itu, saudara? Maka di ayat yang keempat, saudara, kalau kita bisa melihat Rasul Paulus katakan apa? Katakan bahwa sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa. Saudara, perkara-perkara biasa inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang seringkali menjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan perkara-perkara biasa yang disebut oleh Rasul Paulus ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum sipil. Perkara-perkara perdata, saudara, mungkin pada zaman sekarang gitu ya. Dan itu menjadi satu perkara yang berkaitan dengan misalnya hak milik, atau pelanggaran kontrak, penipuan, atau menyebabkan kerusakan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, saudara. Dan Rasul Paulus katakan bahwa itu perkara-perkara biasa yang seringnya terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan, jangan buru-buru bawa itu kepada pengadilan hukum. Di mana mengadili orang yang tidak percaya. Bawa itu di tengah-tengah gereja terlebih dahulu. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga kemudian Rasul Paulus mulai menyindir, saudara, orang-orang di Korintus ini. Jemaat Tuhan di Korintus. Dengan katakan apa? Dia mengatakan bahwa bukankah mereka itu adalah orang-orang yang berhikmat gitu ya. Itulah mengapa Rasul Paulus dengan satu perkataan yang retoris, saudara. Satu pertanyaan retoris tuh ya. Di ayat yang kelima. Rasul Paulus katakan apa? Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana? Atau tidak adakah seorang dari kamu itu yang berhikmat? Bukankah kamu mengaku kamu orang berhikmat? Bukankah kamu sebelumnya mengaku dengan sombongnya? Kamu itu adalah orang yang berhikmat. Punya hikmat yang lebih. Bahkan merendahkan Kristus. Kalau kita bisa tahu dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau kita saudara masih ingat, saudara itu ya.
Bagaimana dengan hikmat mereka, yang mereka merasa berhikmat, sombong, dan mereka mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib Kristus adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Dan Rasul Paulus kemudian menyindir, ya, kemudian menantang mereka, ya, bahkan juga mungkin menyadarkan mereka. Dan Rasul Paulus katakan, tidakkah kamu adalah orang-orang yang berhikmat itu? Kalau kamu orang yang berhikmat, tentu kamu tidak akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan itulah yang jadi kritik, jadi sindiran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Karena mereka gagal dalam menjalankan tugas kebenaran ini di antara sesama jemaat Tuhan. Tetapi kemudian jadi pertanyaan berikutnya yang mungkin tersirat di pikiran kita pada akhirnya, saudara. Kita mungkin bertanya, apakah memang tidak boleh membawa perkara kepada jalur lembaga hukum? Bukankah juga pada masa kini seringkali kita juga lakukan itu, saudara? Kalau ada hal-hal, perkara-perkara tertentu, maka kita perlu mencari keadilan itu dalam ranah hukum, di pengadilan, saudara. Atau kita melakukan somasi misalnya. Apakah tidak boleh kita kemudian melakukan hal itu ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat Tuhan? Saudara, jadi satu hal yang penting untuk kita pikirkan bersama pada hari ini adalah, yang pertama yang perlu saya tegaskan adalah, bahwa Rasul Paulus, dia tidak anti terhadap pengadilan atau hukum sipil sekalipun, saudara. Jadi Rasul Paulus tidak anti terhadap ranah hukum, saudara. Karena apa? Karena bahkan kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 misalnya, Kisah Para Rasul pasal 25, maka Rasul Paulus apa? Bahkan dia pun menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan itu. Maka saya katakan bahwa di sini itu ya, saya katakan bahwa orang Kristen tidak dilarang memanfaatkan jalur hukum untuk mencari keadilan. Itu poin penting untuk kita ketahui bersama, saudara. Orang Kristen tidak dilarang menempuh jalur hukum. Tetapi masalahnya adalah yang dipersoalkan dalam bagian perikop ini, yang dipersoalkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini adalah apa? Kita bisa melihat bahwa ada situasi-situasi tertentu di mana gugatan hukum antara sesama orang percaya itu adalah menjadi sebuah kesalahan fatal. Karena terjadi didapati bahwa seringkali perselisihan yang terjadi itu timbul karena apa? Karena ada hawa nafsu keduniawian antara satu dengan lainnya, saudara. Dan Rasul melihat itulah ada dosa di antara jemaat. Itu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kalau engkau hidup dalam nafsu keduniawian, hawa nafsu keduniawian, maka satu dengan lainnya tidak akan pernah saling mengalah. Karena kita akan selalu hidup dalam apa? Keinginan-keinginan, nafsu duniawi, kerakusan, ketamakan, atau apapun itu yang kita perlu kita lakukan. Kita bisa lakukan itu. Dan itulah yang perlu dibereskan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mengapa Rasul Paulus katakan selesaikan perselisihan-perselisihan secara perdata itu. Selesaikan secara apa? Secara internal di dalam gereja Tuhan. Karena pada akhirnya kita bisa tahu bahwa itu menjadi satu hal yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum engkau masuk ke dalam ranah hukum di pengadilan, saudara. Apalagi saudara, kalau kita bisa tahu, saudara. Pasal 6 ayat yang pertama sampai 11 ini, kalau saudara bisa melihat di Alkitab, saudara. Maka bagian perikop ini kemudian diapit oleh apa? Perikop sebelumnya, pasal yang kelima. Dan perikop pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, saudara. Dan dua perikop yang mengapit ini berbicara tentang apa? Percabulan, hawa nafsu. Dan itulah yang ingin Paulus tekankan di sini. Ketika perselisihan-perselisihan itu timbul di tengah-tengah jemaat Tuhan. Rata-rata perselisihan itu bukan oleh karena hal-hal yang prinsip. Tetapi perselisihan itu terjadi karena apa? Karena masing-masing punya hawa nafsu keduniawian yang menguasai hati setiap mereka. Dan itu persoalan dosa yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Itulah mengapa saudara, tuntunan untuk menyelesaikan secara internal ini menjadi satu hal yang harus kita pegang sebagai gereja Tuhan tentu saja. Jika saudara berselisih atau saudara mungkin punya potensi berselisih di waktu-waktu yang ke depan saudara, antara sesama saudara seiman, ingat saudara, jangan buru-buru bernafsu, membawa itu kemudian dalam ranah hukum, jalur hukum. Karena apa? Karena disitulah kemudian kita diingatkan, apa kita enggak malu saudara? Apa kita tidak merasa malu untuk mengajukan saudara seiman kita itu di dalam pengadilan? Apa kita tidak malu mengajukan dan berperkara
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan satu sama lain, dan kemudian kita diadili oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah kita tidak malu ketika kita berperkara dan kemudian masyarakat luas tahu semua tentang kebobrokan-kebobrokan orang Kristen. Dan itu membawa kekristenan tercemar. Bahkan membawa gereja pada akhirnya menjadi gereja yang terpuruk. Oleh karena tidak menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. So, disinilah kita diminta selesaikan secara internal. Libatkan hamba Tuhan jikalau itu memang diperlukan kalau saudara ingin menyelesaikannya. Libatkan para penatua yang memang Tuhan percayakan untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin di gereja Tuhan. Libatkan orang tua yang saudara hormati. Saudara tahu ini orang yang memang orang yang berhikmat, orang yang memang punya pemikiran-pemikiran yang luas. Libatkan mereka, saudara. Bawa mereka dalam mediasi-mediasi ketika saudara berselisih satu dengan lainnya. Perselisihan apapun yang terjadi saudara di tengah-tengah gereja Tuhan. Entah itu perselisihan yang sifatnya receh-receh gitu ya. Atau perselisihan yang bersifat perdata yang dikatakan Rasul Paulus. Bahkan dikatakan apa? Itu perkara-perkara biasa katanya. Saudara lakukan pertama-tama apa? Bawa itu kepada gereja Tuhan. Dan jadikan gereja sebagai mediator untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi itu. Karena semata-mata seringkali permasalahan-permasalahan itu timbul oleh karena kesombongan diri. Hawa nafsu diri yang ingin menguasai. Padahal kita sebagai orang percaya di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk saling melayani. Bukan saling menguasai. Dan itu jadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Kita diminta untuk saling melayani saudara. Bukan saling menguasai ataupun juga saling menjegal satu dengan lainnya. Satu tuntunan yang pertama, ada perselisihan, selesaikan secara internal di dalam gereja Tuhan. Yang kedua saudara, kalau kita bisa tahu bahwa dalam kita berinteraksi, maka kedepankan kasih, bukan emosi dan ambisi. Saudara. Itu menjadi tuntunan yang kedua. Kita tuh hidup sebagai gereja Tuhan, kita tentu saja berinteraksi satu dengan lainnya. Dan ketika kita berinteraksi satu dengan lainnya, mungkin bisa terjadi perselisihan saudara. Sangat mungkin saudara dalam interaksi itu. Tetapi ketika kita berselisih atau kita gondok-gondokan mungkin satu dengan lainnya saudara. Maka ketika kita melakukan itu seringkali yang terjadi adalah kita itu mulai berlaku egois. Jadi ego kita dulu yang mulai muncul saudara. Rasa ego itu mulai muncul di tengah-tengah perselisihan itu. Dan itulah menjadi satu hal yang kemudian kita mulai mengedepankan apa? Emosi dan ambisi kita. Sehingga setiap kali kita berselisih, kita tidak pernah peduli apakah dalam perselisihan itu kita menyakiti hati saudara kita. Atau dalam perselisihan itu apakah kita itu sungguh-sungguh ya, menghargai pendapat orang lain misalnya. Seringkali kita tidak peduli. Yang penting pokoknya kita itu ingin menang ya dalam setiap diskusi-diskusi yang ada. Kita mau menang ya dalam setiap perkara-perkara yang ada. Apapun caranya, gak peduli. Yang penting saya menang dalam perkara ini. Dan itu seringkali terjadi karena apa? Karena ego kita yang bekerja. Emosi, ambisi itu ada di tengah-tengah kita saudara. Tetapi di sisi lain saudara, ada orang-orang juga yang punya tipe yang berbeda. Kalau yang tadi itu sukanya pokoknya aku mau nyerang ya, serang pokoknya. Yang penting aku menang, gak peduli kamu kalah, gak peduli kamu terluka, ya gak peduli. Kamu pada akhirnya kemudian menjadi pribadi yang kemudian merasa dirugikan, gak peduli, yang penting aku menang. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang ketika mereka berselisih satu dengan lainnya, apa yang dilakukan oleh orang itu? Menarik diri saudara, ya, langsung menarik diri. Bukan cuma menarik diri kepada orang-orang yang berselisih itu, tetapi juga langsung menarik diri terhadap apa? Komunitas gereja. Aku gak mau bertemu dengan semua orang itu. Ya. Dan itu juga bentuk serangan yang berbeda. Kalau tadi adalah serangan yang aktif saudara, ini serangan pasif saudara. Ya, dalam psikologi itu mungkin dikatakan kayak seperti pasif agresif gitu saudara. Ya. Jadi kayaknya pasif gitu ya, menarik diri. Dipikir menarik diri itu apa? Oh supaya lebih damai, lebih tenang. Enggak saudara. Dia menarik diri tujuannya itu apa? Menyerang gereja, menyerang orang lain. Mengintimidasi dengan cara dia menarik diri, tidak mau datang ke gereja gitu ya. Dan dia merasa bahwa ini caraku untuk apa? Memenangkan peperangan ini. Saya itu juga cara yang salah saudara. Dan di atas semuanya itu maka kita bisa tahu bahwa semuanya itu menjadi satu hal yang terjadi oleh karena
kita telah kehilangan kasih. Maka Dallas Willard, saudara, dalam bukunya Renovation of the Heart, saudara, dia berkata bahwa penyerangan dan penarikan diri adalah dua bentuk dosa relasional yang hakiki. Kita menyerang orang lain ketika kita bertindak melawan apa yang baik bagi mereka. Ya. Kita tahu apa yang baik, tapi kita serang yang baik itu, saudara. Kita menarik diri dari seorang ketika kita menganggap bahwa kesejahteraan mereka sebagai hal yang tidak penting bagi kita. Ya, jadi yang pertama kita serang, apa? Kan kita tahu itu baik, serang. Ya. Tapi kita menarik diri dengan tujuan apa? Kita tahu bahwa sebenarnya ya, ada hal-hal yang pada akhirnya sebenarnya ya, itu penting buat orang tersebut, tetapi kemudian kita tidak mau berikan itu. Kita putus dalam relasi itu. Maka itu yang terjadi, saudara. Maka semua hal ini, baik penyerangan kita dan penarikan diri ini adalah satu bentuk dosa. Dan itu adalah satu bentuk bagaimana dampak dari kejatuhan dosa umat manusia. Sehingga dunia telah kehilangan kasih, saudara. Dunia telah kehilangan kasih. Dan itulah mengapa Rasul Paulus katakan di ayat ke-7, saudara. Ketika dikatakan bahwa adanya saja perkara di antara kamu itu telah merupakan kekalahan. Jadi adanya perkara saja gitu ya. Kalau terjadi perselisihan saja di antara kamu, itu sebenarnya merupakan apa? Kekalahan. Dalam arti bahwa itu adalah sebuah kegagalan di dalam gereja Tuhan, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Karena kekalahan dalam hal ini bukan kekalahan dalam masalah hukum, saudara. Tetapi kekalahan dalam hal apa? Spiritual, saudara. Dan Bapak Gereja Origen ketika dia mengomentari akan 1 Korintus pasal 6 ayat 7 ini dia katakan apa, saudara? Origen katakan bahwa suatu keberhasilan hukum mungkin saja menjadi kegagalan spiritual. Ingat, saudara, ketika saudara berperkara di jalur hukum antara sesama saudara seiman dengan perkara-perkara biasa itu. Saudara perlu ingat, mungkin saudara berhasil, saudara menang di ranah hukum. Saudara bisa bersorak-sorak karena kemenangan saudara di dalam hukum. Dan saudara merasa, nah ini ya aku yang paling benar, ya kan? Aku menang. Tapi Origen katakan apa? Kemenangan itu adalah kemenangan semu. Karena bisa jadi itu adalah sebuah kegagalan spiritualitas dalam dirimu. Kita gagal dalam kehidupan rohani kita. Karena kita kedepankan dalam masalah ego, ambisi, emosi, kepentingan diri. Dan kalau kita menang, itu bukan sebuah kemenangan secara rohani. Justru itu sebuah kegagalan secara rohani dalam kehidupan orang percaya. Dan jemaat di Korintus telah gagal dalam kehidupan mereka untuk hidup sebagai komunitas yang bisa menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang tidak percaya, saudara. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi kesaksian, menjadi sebuah teladan bagi komunitas-komunitas dengan menunjukkan kasih itu, saudara. Dan seharusnya mereka itu bebas dari rasa persaingan, sikap mementingkan diri sendiri, dan mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi mereka lakukan itu. Justru di tengah-tengah jemaat Korintus, mereka justru saling melukai, mereka saling menindas, dan bahkan mereka memilih pengadilan yang sudah tahu bahwa pengadilan itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka pakai menjadi hakim atas perkara-perkara di antara sesama orang Kristen. Sehingga mereka gagal dalam banyak hal. Dan itu dikatakan Rasul Paulus. Ini menjadi sebuah kekalahan, sebuah kegagalan. Ini sebuah kehancuran gereja, saudara. Bagaimana komunitas orang percaya tidak mampu menunjukkan kasih satu dengan lainnya. Itulah mengapa saya katakan bahwa tidak ada satu pihak pun ketika dia meraih kemenangan di tengah konflik yang ada, saudara. Karena masing-masing pasti akan terluka satu dengan lainnya. Kedua belah pihak, baik yang menang maupun yang kalah dalam pengadilan itu, mereka semuanya adalah orang-orang yang telah gagal untuk mereka bersikap sebagai seorang Kristen yang sejati. Saudara, perselisihan itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan setiap kita, bukan? Atau mungkin itu menjadi potensi yang mungkin bisa terjadi dalam waktu-waktu ke depan. Karena kita berinteraksi satu dengan lainnya. Kita melayani bersama, kita berinteraksi, kita bisa berbeda pendapat. Ada banyak hal yang terjadi. Ada mungkin
kemudian menyeruak hawa nafsu, kedagingan, keinginan untuk menguasai, apapun itu saudara, keinginan-keinginan dosa itu dan menyebabkan pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertikaian antara semua saudara seiman saudara. Maka di sini kita perlu tahu, kedepankan kasih saudara. Karena kasih itu adalah satu ciri khas dari orang Kristen. Sebab Allah kita kasih dan kita anak-anaknya adalah orang-orang yang juga meneladani akan kasih Allah itu saudara. Itulah mengapa kemudian di akhir pembahasan atau tuntunan Rasul Paulus akan bagian firman Tuhan ini, kemudian Rasul Paulus berbicara tentang masalah bagaimana kita bisa berlaku adil saudara. Berlaku adil. Satu hal yang luar biasa dikatakan apa? Dikatakan di ayat ke-7 bagian B dikatakan apa? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Banyak dari kita itu inginnya menang saudara. Rugi dikit gak mau saudara. Ngalah dikit gak mau. Maunya menang saudara. Dan itu sikap hawa nafsu kedagingan itu yang muncul dalam diri setiap kita. Gak mau rugi, gak mau kalah. Itu yang menyebabkan perselisihan itu terjadi. Tapi dikatakan bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sebenarnya tidak adil. Orang-orang yang tidak adil. Maka Rasul katakan di ayat ke-9 kemudian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya jika kehidupan kita dalam hal apapun itu saudara. Dalam kita berrelasi, berinteraksi. Bahkan ketika kita kemudian dalam interaksi itu kita tahu. Ya, kita tidak mengedepankan kasih itu. Kita adalah orang-orang yang dikatakan tidak adil itu. Barangkali saudara. Ketika kita tidak berlaku adil itu. Kita adalah orang-orang yang dikatakan Rasul Paulus ini. Kita adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah sebenarnya. Sebab kita tidak sungguh-sungguh telah bertobat di hadapan Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa dulu kamu memang demikian. Dulu kamu memang demikian. Itu mengapa berkatakan apa? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduris, serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, penipu. Saudara, Rasul Paulus katakan apa? Ini karakteristik kita dulu saudara. Dulu sebelum kita kenal Tuhan. Kita tamak, kita suka menipu. Kita kalau kerja itu cari keuntungan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dalam berelasi kita tuh coba cari untungnya sendiri. Dalam pelayanan sekalipun saudara. Kita melayani itu ya. Kalau dilihat orang kita kelihatan giat melayani. Kalau nggak dilihat orang dan kita tidur-tiduran. Atau apapun itu saudara kita lakukan itu. Ya. Dulu sebelum kamu kenal Tuhan. Sebelum kita benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang yang demikian. Dan Rasul Paulus katakan gak apa-apa dulu kamu demikian. Karena Tuhan tidak melihat kamu dulu. Tuhan melihat kamu yang sekarang ini. Apakah kamu sekarang adalah orang yang sudah bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tuhan melihat masa kinimu. Apakah engkau adalah orang-orang yang sudah bertobat dan sudah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika kehidupan kita tidak mencerminkan status kita sebagai orang percaya. Bisa jadi kita memang bukan orang-orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti itu saudara. Maka di sini jadi satu hal yang menjadi penting bagi setiap kita. Satu tuntunan bagi setiap kita. Ketika kita berselisih satu dengan lainnya. Nyatakan kasih. Karena kasih itulah menjadi satu hal yang mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Kasih itu menjadi satu ciri khas yang mengingatkan kita. Inilah kehidupan kita sekarang sebagai orang percaya. Meskipun kita mungkin dirugikan. Meskipun kita merasa bahwa itu menjadi satu hal yang membawa kita terluka. Karena kita memiliki kasih. Bahkan mungkin kita bisa menerima. Meskipun kita terluka, dirugikan apapun itu. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang adil bukan? Saudara. Masakan kita menjadi orang-orang yang juga tidak adil. Ketika kita diperlakukan oleh tidak adil. Kita kan sama seperti orang-orang yang demikian saudara. Tapi kita diminta menjadi orang-orang yang tahu bagaimana hidup di dalam Tuhan. Nyatakan kasih itu meskipun itu mungkin jadi satu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan setiap kita.
kasih itu menjadi satu ciri khas bagi setiap kita agar apa? Kita bisa menyaksikan bagi dunia ini. Dan kasih ini pula menjadi satu jalan untuk apa? Untuk membawa ego kita, emosi kita, ambisi-ambisi kita itu tidak lagi menguasai hidup setiap kita. Karena kita memiliki kasih. Tentu saja kasih pada akhirnya apa? Menghindarkan kita dari apa? Perpecahan di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena gereja memiliki kasih. Saudara, dua tuntunan ini menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita ketika berselisih di tengah-tengah gereja Tuhan. Ingat ketika perselisihan itu terjadi, selesaikan secara internal, saudara. Tapi yang kedua, ingatlah, kedepankan kasih dalam setiap interaksi kita. Dan kasih itulah yang akan melampaui, yang akan sungguh-sungguh menghapuskan rasa ego diri, emosi maupun juga ambisi-ambisi, kedagingan, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk tuntunan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu teguran keras yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tapi juga teguran keras juga dalam hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena kami adalah orang-orang yang berinteraksi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan dalam interaksi ini seringkali kami membawa ego diri, keinginan-keinginan diri, maksud-maksud yang tersembunyi. Bahkan juga setiap ambisi-ambisi dan emosi yang berbuahkan dosa. Dan itu menjadi akar bagi perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah interaksi kami sebagai orang-orang percaya di gerejamu Tuhan. Tuhan terus tolong ingatkan kami. Meskipun mungkin potensi perselisihan itu bisa terjadi di antara kami. Tapi Tuhan tolong setiap kami untuk kami terus tidak menyelesaikan perselisihan itu di ranah hukum terlebih dahulu. Tetapi kami dapat menyelesaikan secara internal. Dan kami percaya kalau kami diberikan kerendahan hati satu dengan lainnya, kami diberikan kemampuan untuk menyelesaikan hal ini. Tapi juga Tuhan tolong ingatkan kami bahwa kami memiliki satu ciri yang tidak dimiliki oleh dunia ini, yaitu kasih. Kasih yang tulus. Kasih Allah karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan tolong kami dapat mempraktekkan itu dalam relasi kami. Karena kasih menjadi satu bukti bahwa kami adalah orang-orang yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kami dapat berlaku adil meskipun kami diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Tapi kami tidak berlaku tidak adil. Tapi kami tetap hidup mengasihi mereka. Dan biarlah melalui kasih inilah kami dapat menyaksikan Kristus bagi dunia. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Tuhan tolong setiap kami. Karena kami sadar kami adalah orang yang lemah. Tapi Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.